saudara kami, tentu saja ini umat Katolik yang sedang berbahagia karena kemarin bersama-sama mengikuti Misa Akbar bersama dengan Paus Franciscus di GBK. Di GBK. Wah, kami juga ikut senang sekali, dan di sini juga pertanda bahwa tentu saja kita sama-sama menjalin dan juga menjaga keberagaman umat beragama. Betul. Ya. Saling toleransi. Iya, aku melihat humble-nya, Betul terus sekali. kerendahan hatinya, Kesederhanaannya. Kami dari Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan selamat datang di Indonesia yang mulia Paus Franciscus. Ya, Terima kasih buat pesan perdamaian. Betul, pesan perdamaiannya semoga selalu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Tapi kalau ngomongin soal perdamaian, terkadang kalau kita lihat kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan orang lain. Tapi ada juga orang yang sulit berdamai sama saudara kandungnya sendiri. Banyak tahu yang kayak begitu. Maksudnya Kalau udah bisa berdamai dengan diri sendiri, otomatis bisa berdamai dengan saudara kandung. Mudah-mudahan sih seperti Emang itu. kenapa berseteru sama saudara kandungnya? Tapi gini, maksudnya kalau konflik sama saudara kandung sendiri sebetulnya masalah yang biasa. Iya, namanya saudara. Kayak aku dulu. Nah, kalian tuh ngomongin siapa sih? Perseteruan tuh Enggak, siapa? ini tuh intinya kita mau hadirkan bintang tamu di mana kalau kita lihat yang satu ini adik kakak, tapi kayaknya kalau kita lihat adem ayem walaupun usianya tuh bedanya sampai 15 tahun. Wow, kayak aku dong sama kakakku. Hanya kita pengen tahu pernah Apa sih? berada Iya, nggak sih Iya, 15 sampai tahun 20 soalnya tahun. bedanya ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Teh Desi Ratnasari dan juga Saskia Puspasari. Selamat pagi. Lucu banget sih. Teh Desi, apa kabar, sehat Teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ini Teh Desi, yang ini Teh. Sasi. Sasi. Oh, panggilannya Sasi. Sasi. Aduh, bajunya lucu banget Sasi sih. kompak kalian berdua pagi. Soalnya Satu biar brand. Ya biar aku nggak kelihatan tua gitu. Jadi harus kita seragam. Nggak ada kelihatan. Gak kelihatan tua, walaupun bedanya 15 tahun ya. Teh Desi, Sasi, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sasi, apa rasanya sih menjadi adik dari seorang bintang besar Desi Ratnasari? Rasanya sih senang, bangga. Di balik itu beban juga buat saya. Oh, ada beban. Ada beban. Kita akan cari tahu apa beban bagi Sasi punya kakak seperti Teh Desi Ratnasari. Kita lihat kebersamaan mereka, adik dan juga kakak yang terpaut 15 tahun. 15 tahun loh ya. Jadi Teh Desi anak pertama. Ya, Aku kedua, ketiga, baru dia paling terakhir. Anak bontot. bontot. Ya. Sebenarnya Aku yang ketiga kebetulan. Oh iya. Oh iya. Kok jauh ya, beda ya? Kok jadi lebih tua yang Iya, nomor 3 ya? lebih tua kayaknya ya. jadi dulu itu yang terakhir sebenarnya ada kakaknya dia kan, makanya dipanggil Delit. Delit itu berarti Dealit, anak paling kecil. Nggak taunya, gubrak, mama langsung bilang, hah? Iya cina hamil doi, cina gitu. Kabobolan gede. Hamil lagi. Ketemulah dia, gitu. Oh, gitu. Makanya itu dipanggilnya Alit, jadinya AA Alit. Kecil. Kecil, karena dia yang paling bontot. Ini alot. Masa kecilnya Teh Desi sama Sasi itu seperti apa sih? Iya. Kalau masa kecil aku nggak inget ya, karena aku lahir dia udah jadi gadis sampul ya kan. Jadi aku nggak hafal detail banget, jadi kayak nggak tahu. Cuman kalau aku waktu udah kayak SD, SMP, SMA aku ada yang inget-ingetnya lah kelas 6 SD kayak gitu. Jadi aku kalau ada keinginan dipenuhin sama beliau. Oh, sengaja. Dia manja bungsu. Sebenarnya apa ya? Jadi dia lahir itu kenapa namanya Saskia? Jadi pada saat itu saya tahun 88 saya syuting bintang utama pertama kali. Judul filmnya Saskia. Oleh karena itu dia brojol. Mama bilang mau dikasih nama siapa Teh gitu. Udahlah nama Saskia aja. Biar ingat bahwa ini adalah film pertama saya jadi bintang utama. Oh Gitu. wow. Brand. Jadi brandnya. Terus kata mama ya udah belakangnya samain aja ya ada sari-sari gitu. Saskia Sari jadi. Jadi saya Puspasari, kalau saya kan Ratnasari. Dia lagi kecil, masih balita, mama kerja kan di jadi pegawai negeri lah gitu. Jadi dia selalu kalau syuting saya yang ajak dengan nenek saya. Ikut. Sasi, kalau Teh Desi itu di mata Sasi itu teteh yang seperti apa sih? Panjang ya. Bahaya ini.
Enggak, kalau teteh itu sebenarnya penyayang. Yes. Sayang banget. Enggak, baik kok, baik. Kok sebenarnya penyayang? Kalau ada sebenarnya berarti ada berarti kan ujungnya. Cuman ada tanda kutip tegas. Teteh itu tegas. Iya, enggak. Kalau orang kan pasti kan galak. Kita sebutnya kalau sepupu-sepupu atau adik-adik teteh tuh galak banget. Oh gitu. ya? Tegas maksudnya. Maksudnya tegas, kayak detail, rinci. Kalau kita miss dengan kerinciannya Oh, dia iya, benar. kayak ya udah Iya, gitu. Tapi dia tuh sayang banget sih sama adik-adiknya. Iya. Sayang banget sama adik-adiknya. Jadi maksudnya apapun yang diinginkan Insya oleh Allah Teh Desi itu harus gitu pokoknya. Iya. Harus. Tapi selalu apapun yang teteh mau dikasih gitu. Apapun. Ya kalau sesuai. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kira-kira apa yang pernah dikasih syarat Kebutuhan besar nggak gitu? apa-apa. Syarat Kalau besar. dapat ini harus ini. Oh, Misal. enggak. Misal kalau syarat besar misalnya teteh bantuin apa enggak yang kita pengen apa langsung dibeliin enggak. Misalnya kita kerja apa segala macam, dia happy apa segala macam. Yaudah yuk kita makan-makan, lu mau beli apa gitu. Lu Oh, kayaknya ini asik. gitu. Tapi Teh Desi sama Sasi itu sering curhat-curhatan gak sih? Atau tipikal adik kakak yang jarang curhat-curhatan? Karena banyak juga adik kakak yang jarang untuk curhat. Kalau dulu jarang curhat, kalau dulu karena beda 15 tahun kan aku sama Teteh tuh bertolak belakang sebenarnya. Maksudnya? Bertolak belakang tuh kayak Teteh tuh kan adem ayem banget ya orangnya ya. Lurus banget strict gitu. Kalau aku tukang main anaknya. Tukang main ya. Jadi kalau aku dimarahin berantem atau segala macam tuh bukan yang berantem gimana, cuman kayak lu lagi di mana? Masih main. Malam minggu nih jam 10 ya belum pulang ya. Iya, padahal aku di Bandung dia di Jakarta sebenarnya. Tapi tetap monitor. Tetap monitor. Karena kan waktu dia umur 5 tahun papa sudah meninggal. Terus mama kan pasti otomatis jaraknya jauh dengan Sasi. Yeah. Jadi mama bilang, mama teu ngarti pergaulan anak eta nu barudak ayeuna kumaha. Kumaha maneh we mamah mah gitu. Jadi kalau dia mau ngomong apa, saya kan suka bilang, lu ngomong ke barat, ke timur, awas ya lu dosa. Lu bisa bohongin mama enggak, gua enggak. Gitulah kayak gitu. Iya benar-benar. Sampai pada saat dia kuliah, mama udah panik. Kok kenapa ya kuliah skripsi nggak beres-beres kan mayar we gitu. Bayar lagi. Udah dong Cece ini kan. Kenapa lu kendala lu gini. Saya sampai datang ke kampusnya. Aku bilang mana? Guru pembimbingnya mana? Saya tanya dong gini. Oh yang salah, ini jangan nyalain orang gini. Gak mau tahu besok beres. Kalau nggak lu bayar sendiri, gitulah. Sampai akhirnya lulus lah itu beres S1. Kata mama, alhamdulillah gak sih beres. Pas giliran mau kawin kan. Jadi sebenarnya curhat secara tidak langsung. Jadi, tete cina adi maneh, cina kiki arek kawin jeung sieu kumaha. Harus kita mama yang kenal. Tuh pokoknya aku mama maneh lah cina itu mama teu ngarti. Teteh punten, sebentar subtitle kita nyalain nih tolong. Subtitle di bawah, tolong ya. Jadi kata mama, nih coba kamu liatin katanya. Mama mah ada mata mama, bukan mata anak muda sekarang. Mama nggak tahu pergaulan anak muda sekarang, mungkin kamu lebih paham karena nggak terlalu beda jauh sama adikmu. Oh ya udah, kalau saya kan orangnya tegas-tegas aja. Kamu mau kawin sama adik saya, kamu nyusahin adik saya, kamu Berhadapan. Jadi Teteh yang penjaga gawang. Iya, jadi bukan mama. Teteh tadi Kalau bilang mama waktu baru. kuliah sempat tersendat Teteh datang. Terus juga Teteh bilang kalau nggak beres kuliahnya lu bayar sendiri. Emang kalau Sasi yang bayarin kuliah tuh Teh Desi? Yang Astagfirullahaladzim, salah ya ngomongnya astagfirullah. Enggak. Maaf. Alhamdulillah, kalau kan mama orang tua kerja ya, alhamdulillah. Jadi kebutuhan kita anak-anaknya mama, alhamdulillah mama memenuhi kebutuhan anak-anaknya semua sampai kuliah apa segala macam. Tapi untuk keinginan Teteh, kebutuhan mama. Kalau pengen keinginan, beli ini, itu. Iya itu sama Teteh sponsor lah Ki. Oh, sponsor. Kalau sekarang udah jadi investor kali. Iya. Jadi Teteh itu sponsor dari adik-adiknya sampai ponakannya kalau sekarang itu. Jadi kalau ponakan-ponakannya Berkah terus. Berkah. jadi ponakan-ponakan deket sama Teteh. Jadi kalau misalnya nggak ACC sama mamah-mamahnya atau sama papa-papa ayahnya, langsung wah pengen ini wah gitu. Dikasih. Dikasih kayak kemarin terakhir Tetep, guys, anak pengen sandwich generation. liburan. Kayak anak-anak pengen liburan. Hari ini terakhir. Iya, liburan ke Bali. Waktu itu alhamdulillah liburan ke Jepang, ponakan-ponakannya pengen Langsung minta liburan. investor ya. Ya, ACC Jepang loh. baik, Kita ya. banget gitu loh. Tapi kalau soal ACC mungkin sekarang berbanding terbalik. Kalau misalnya ada yang deketin Teh Desi, ACC-nya harus ke Sasi dulu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ya, ini satu. gosip. Dia langsung gosip gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saskia adik bontot Desi Ratnasari akui masih menyaring pria yang mendekati sang kakak. Sebelum Nashwa kita dulu. Jadi sebelum Nashwa harus masuk ke Sasi dulu gitu maksudnya.
nggak harus ke Sasi, cuman biasanya kalau sebelum ke Najwa tuh udah kayak tahap terakhir dari perkenalan Teteh. Jadi kalau misalnya ada yang belum ketemu sama aku, sama adik-adik Teteh, berarti kalian belum deket. Oh gitu. Oh ingat ya kalian itu para cowok-cowok ya. Jadi kalau belum dikenalin sama Sasi berarti artinya kalian bukan siapa-siapa. Tapi Sasi masih inget gak terakhir kali Teteh kenalin pria yang dekat sama Teh Desi itu kapan? Ada. Terakhir itu kapan? Udah lama kayaknya. Berapa tahun yang lalu? Tahun lalu. Enggak setahun loh Beb itu. Is it? No, it's more than that. Yang kamu bilang kurang garam kan? Lama banget. Kurang garam tuh gimana Mas? Kurang garam itu apa? Leser asem ya kurang garam. Sedap maksudnya kurang sedap tuh cowok kurang sedap. Kurang garam tuh gimana? Kurang garam tuh berarti darah rendah. Istilah baru ya Wak. Istilah baru, jadi kayak waktu itu kan ada kenalan, gue ada kenalan nih katanya gitu. Ya udah ayo kan makan. Menurut lo gimana penilaiannya? Oke, ayo ya udah kan cuman ngedengerin doang ya mereka ngobrol. Oh iya gitu. Terus abis selesai, menurut lo gimana? Enggak deh, kayaknya kurang garam banget ya kayaknya. Terus menurut lo? Kayaknya nggak usah deh, sih bilang gitu kan. Jadi enggak deh. Kurang garam tuh gimana? Lebih tepatnya spesifiknya tuh apa maksudnya? Kurang apa? Enggak catching up sama obrolan Teteh aja. Oh, oke, nggak nyambung gitu ya, nggak satu frekuensi. Itu kalau boleh tahu bisa diingat berapa tahun yang lalu? 2 tahun ada? Nggak ada. Nggak ada. Lama. Lebih lama? 3 tahun? Lama. 4 tahun? Bukan King Nasar kan Teh? Bukan. Kan belum kenal sama adikku. Belum kenal kan? Kenal kan, belum ketemu kan. Harus King harus kenalan King. Kalau misalnya lebih dari 4 tahun yang lalu dikenalin ke Sasi, berarti setelah itu belum ada lagi pria yang begitu serius bersama dengan Teh Desi Ratnasari. Oh, itu udah selama itu ya? Iyalah. Oh berarti baru tahun lalu ya? Tahun lalu tuh yang mana? Oh bukan, udah lama banget. Udah lama ya. Buat Teh Desi dan juga Sasi kita mau kasih lihat ada satu tayangan. Astagfirullahaladzim. Teh Desi sama Sasi boleh lihat yang satu ini dan kita minta tanggapannya. Oke. Menurut Sasi, Kalau yang tadi kurangnya banyak kali ya. kita tapi nggak pernah tahu loh. Mungkin Sasi yang lebih tahu Teh Desi itu. Sasi kan lebih pria punya yang apa ya, punya loh. rasa, bisa ngeliat. Kalau yang tadi bukan kurang garam lagi, kurang bumbu. Jangan nggak pede gitu dong Sasi, King. gimana ngelihat tadi tayangan kedekatan Teh Desi sama King Nasar dalam pandangan Sasi? Teteh baik aja sih sama orang, sama siapapun. Dia nggak mungkin bilang nggak suka atau suka. Teteh baik aja sama semua orang. Maksudnya Sama kan, bener gak sih? Nggak Benar, mungkin benar, kan, benar. baik aja kan. Aku nggak tahu Teteh suka sama aku apa enggak. Jadi maksudnya Teteh itu akan baik sama siapa aja? Iya. Yang artinya kalau orang suka bisa bikin baper dong kalau begitu. Setuju. Setuju. Setuju Teteh? Kenapa Berarti Teteh buat Teteh kayak mengakui gitu? bahwa Teteh banyak membuat orang baper. Enggak, tapi maksudnya saya kalau misalnya nih lagi, saya kan baik misalnya sama semua orang, terus begitu dia udah mau ngelangkah nih, saya udah langsung bilang, kalau nggak mungkin saya akan bilang. Temenan aja ya. Nah, Saya pasti akan langsung bilang. Kalau sama cuplikan Kalau sama yang tadi, tuh udah bilang apa belum? Udah memberikan Sebenarnya mah harusnya udah pada ngerti kalau itu tuh sebenarnya gitu. Secara halus. kan kita memberikan harapan. itu gimana? Teteh mah teka-teki mulu. Apa? Teteh nggak ngerti. Iya, masa nggak ngerti atau ngerti aja? Enggak apa maksudnya. ya. Kalau hem tuh maksudnya Maksudnya apa? 50-50 gitu. Enggak, maksudnya tuh itu berarti itu tuh sebenarnya, maaf ya, punten pisan sebenarnya itu tuh adalah penolakan secara halus Teteh dengan gitu loh, harusnya kan bisa baca kali Kak. Enggak lah, nggak kelihatan. Jadi dua tayangan kita bilang sesuatu hal yang sama. Kamu tidak mengerjakan ini, kamu tidak mengerjakan ini, ya kan? King tuh laksanakan, King itu gitu. kode sebenarnya. Bahkan Teh. Enggak. Jadi intinya Tapi mah kalau mau ngasihnya Teh Desi ini. Ratnasari harus deketin dulu Sasinya biar tahu caranya gimana gitu ya. Contoh gini, astagfirullahaladzim jadi ngomongin orang ya. Enggak, bukan ngomongin orang, ngomongin hikmah kehidupan. Oke, misalnya adik saya pernah ketemu seseorang, nih maksudnya yang tahun lalu dia bilang tuh, jadi aku klarifikasi aja ya, tahun lalu. Saya udah langsung bilang, no nggak mungkin, karena dia jauh lebih muda dari saya. Itu satu. Yang kedua, salah satunya ya, jauh lebih muda, terus kemudian kita beda background, beda keyakinan gitu-gitu. Jadi temenan aja gitu misalnya, itu satu. Yang kedua, kita pernah bilang lagi, astagfirullahaladzim jadi ngomongin. Ada orang yang lagi suka, dari mau dikenalin nih, terus tiba-tiba saya itu dikejar. Ketemu besok ya, ketemu besok, nggak bisa. Oh, anak saya ulang tahun, saya kejar, kamu ada di mana? Saya susul.
Sampai saya bilang, enggak, saya lagi mau pergi sama anak saya ke Singapura. Enggak, saya susul ke Singapura. Hah? Terus itu buat saya tuh Ganggu. oh iya, I feel not comfortable gitu. Maksudnya, kok gini amat ya, nggak kebayang ketika kalau dia suatu saat menjadi suami saya, dikejar kayak apa nih pada saat saya sedang bekerja misalnya gitu. Itu saya nggak nyaman kayak begitu-begitu. Dan saya biasanya, karena saya sudah baik sama dia, saya langsung cut, saya nggak balas WA-nya tuh. Saya biarin. Dia balas-balas nggak, minggu depan paling cuma bilang hai gitu doang, pendek-pendek gitu misalnya. Tapi tetap nggak paham juga. Nah menurut saya kan berarti ini laki-laki tidak punya empati. Jadi buat saya tuh kriteria lain laki-laki harus punya empati. Gitu Wi. Paham gak Wi? Kalau dari kacamata Sasi, apakah Gitu ya, mungkin salah ya? apakah mungkin ini semua karena Teteh adalah seorang wanita yang begitu mandiri sekali dari zaman dulu sampai dengan sekarang, sampai akhirnya kayaknya untuk orang yang mau masuk membuka pintu hatinya Teh Desi itu begitu banyak sekali pertimbangan dari Teh Desi. Iya, betul. Karena Teteh emang diajarinnya juga mandiri kan, sama nenek, sama mama. Itu harus bisa berdiri di kaki sendiri, harus bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Sasi, tapi kalau ngelihat Teteh dengan segala macam prestasi, apapun yang dia kerjakan dari dulu sampai dengan sekarang, Teteh ini butuh pendampingan seperti apa sih? Astagfirullahaladzim. Kalau yang untuk di tahap sekarang Teteh ya, yang dia itu iman dan takwanya sudah tinggi banget dibanding aku. Jadi harus ada imam yang bisa setara dengan dia, nggak setara ya, maksudnya bisa obrolannya bisa nyambung gitu loh. Jadi kayak bukan yang kayak yang misalnya ada pria terus dekat sama Teteh terus kayak kalau gue nggak hafal ini, kayaknya Teteh itu langsung kayak oh nggak mungkin lo jadi imam gue gitu. Karena gue pengennya tuh ada sosok pendamping itu udah yang bisa yuk kita bareng-bareng ke arah yang benar, untuk ibadah yang sama-sama, bukan yang untuk saling mengajari lagi untuk ke ibadahnya gitu. Dia sekarang lebih ke ibadah dan sih. memiliki pemahaman yang lebih untuk bisa Teteh lebih bisa belajar lagi. Itu kurang lebih ya. Tapi Teteh kan punya adik 3. Sudah ditinggal almarhum dan juga Doa-doa lu King Nasar lu. Enggak, kita kan biasa hari Jumat. Iya benar. Udah ditinggal papa sama Udah baca Al-Kahfi? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. termasuk juga nenek tercinta ya. Beratnya menjadi anak pertama, punya 3 adik tuh apa sih Teh? Ada sebuah tanggung jawab, kita harus menjadi contoh yang baik. Walaupun saya pernah gagal, saya selalu bilang bahwa kegagalan itu adalah buku contoh rapot merah saya yang tidak boleh dilalui oleh adik-adik saya. Terus kemudian apa ya? Kayak mama, papa itu kan kayak misalnya ketika papa nggak ada, dia paling kecil gitu ya, 5 tahun. Saya rasanya punya sebuah tanggung jawab untuk dia kan nggak ngerasain apa-apa ya gitu. Nggak ngerasain kita naik mobil, kita makan bareng papa gitu kan, enggak ya. Jadi saya selalu bilang sama mama, mah apapun yang dia butuhkan di luar urusan sekolah yang mama bisa penuhi, kasih tahu saya. Jangan sampai dia nunggu. Saya nggak mau dia mau ini, nunggu dulu ya nak, ini nanti ya nak gitu. Biarin, insya Allah Allah kasih mudah lah gitu. Jadi apapun yang dia mau tuh sebisa mungkin saya menuhinya gitu ya. Kayak zaman dulu kan, zamannya dia pengen celana jeans yang kayak gini lah, begitulah, model baju gini lah gitu. Mama kan nggak paham ya, mama pasti pikirnya sekolah, kuliah gitu. Mama nabung buat nanti biaya pendidikan. Jadi saya selalu bilang ngomong sama Teteh yang naon wae ge dibere insya Allah ayah gitu ya. Hayang naon ge insya Allah dibere. Itu artinya sebagai seorang kakak, kalau adiknya mau minta apapun insya Allah kalau ada rezeki akan diusahakan, akan diberikan. Akan ada. Kita yakin pasti Teteh adalah seorang kakak yang ingin membahagiakan adik-adiknya. Tapi namanya juga manusia, ada rasa lelah, ada rasa capek. Teteh, almarhumah nenek Aja Murdiah ya, pernah bilang bahwa ketika punya kesalahan jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri sendiri. Betul. Teteh, titik terendah Teteh Desi Ratnasari. Wow. Saya tuh orangnya perfeksionis. Terus saya selalu, kesalahan saya yang paling utama adalah ketika saya membuat standar hidup saya itu saya terapkan pada adik-adik saya. Itu salah menurut saya, karena saya pasti akan meminta dia untuk menjadi seperti saya. Itu kesalahan terbesar saya menurut saya. Dan sebenarnya nggak bisa. Yes, jadi ketika saya mulai mengintrospeksi diri itu, oh berarti saya daripada saya bete, marah sama adik saya karena dia tidak mencapai standar itu,
mendingan saya menerima apapun yang mereka miliki, masing-masing standarnya. Jadi kalau ketemu sama adik satu yang satu ini, oh gayanya harus begini nih kalau gue mau happy. Adikku yang satu yang Ocep, oh gini. Kalau yang sama Delit gini. Itu yang membuat saya bisa damai menerima mereka dengan segala kelebihan mereka. Jadi saya kan kelihatannya kalau saya pakai standar saya, mereka tuh kurang terus kan. Iya. Oleh karena itu saya selalu berusaha untuk, ya udah sekarang gaya lu mau apa sih? Kita sebagai kakak pertama tuh kadang memang kita melihatnya harus ngikutin apa kita mau. Iya, standarnya kita gitu. Jadi kalau sekarang tuh, ingat ya, Teteh nggak suka kayak gini. Jadi tolong pahami itu, saya juga akan berusaha untuk memahami kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Jadi hal itulah yang membuat kita akhirnya semakin tua ini, insya Allah ada yang kurang, ada yang nyebelin, ya sudahlah dia emang udah gitu, cari aja yang bagusnya, jangan dilihat yang jeleknya gitu. Karena apalagi hanya tinggal berempat, saling menjaga satu sama lain. Karena kita juga tahu bahwa titik terendah bagi seseorang adalah ketika harus kehilangan orang yang paling dicintai, termasuk satu tanggal yang tidak akan pernah bisa dilupakan, 6 Maret 2019. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjadi rumah sakit yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Teh Desi Ratnasari. Kita punya sesuatu untuk Teh Desi. Waduh. Ngapa nih? Pasti kamu kerjaan kamu ya? Oh my God. Sis smiling. Masya Allah, Masya Allah. Ada kenangan apa? Ini tuh selimut nenek saya yang dipakai di 2 hari terakhir di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi dia tuh minta tinggal di rumah tante saya, kita manggilnya Binyai ya, di Bandung. Mama yang jeng Binyai wes jeng si Nyai. Oh ya udah, tinggal di Binyai. Dia kan selalu sholat tuh. Jadi dia jalan lah sendiri. Waktu Binyai belum sempat anterin lah gitu untuk mau ke kamar mandi. Bangun dari tempat tidur dia jatuh, terus ditelepon lah kita, mak di rumah sakit, ya jatuh katanya gitu, terus retak kakinya, pinggulnya ya, memang karena udah tua kan 83 tahun. Ini adalah selimut di hari-hari terakhir dia, ketika dia meninggal. Saya sangat bersyukur sekali dia meninggal, saya ada. Itu doa yang selalu saya panjatkan, ya Rob. Papa saya nggak ada, saya lagi di Australia. Mama saya nggak ada, saya lagi di Surabaya. Jadi kakek saya juga nggak ada, saya lagi Kalimantan waktu itu. Jadi kalau suatu saat engkau panggil nenekku, saya minta izin, saya ada di sana gitulah. Terus saya kan nggak pernah minta apapun ya, mama punya apa. Waktu mama meninggal ya nggak apa-apa, kasihin aja ke orang, papa punya apa kadang-kadang. Tapi pada saat nenek saya itu saya bilang, yang naon cina, kata anak-anaknya kan semua simut nawe, saya bilang selimutnya aja supaya kalau saya pergi kemanapun saya kangen sama dia, saya masih bisa pakai selimutnya gitu. Ya udah, selimut ini satu-satunya yang saya pegang sama nenek saya. Kalau mama sih kan ada foto waktu saya masih kecil ya, barang nggak ke arah barang gitu kalau sama mama, karena mama juga orangnya yang kasih gitu, ngapain dipegang, ngapain disimpan, karena nggak juga bermanfaat gitu kan, kayak gitulah. Cuman saya bilang yang lain boleh dikasihin, tapi yang ini buat saya aja gitu. Pasti kangen banget ya Teh? Iya. 5 tahun kurang lebih setelah kehadiran Nyai ya manggilnya. Iya. Kita punya satu persembahan untuk Desi Ratnasari. Waduh. Almarhumah Hajah Murdiah menemani Teteh berkarir syuting sampai di akhir hidupnya 6 Maret 2019. Seandainya Teteh bisa mengungkapkan sesuatu, menyampaikan ucapan terima kasih karena beliaulah yang mendidik, membesarkan, menjadikan Teteh seperti sekarang Desi Ratnasari yang dikenal banyak orang. Apa yang ingin Teteh sampaikan, ucapan kepada Nyai? Semoga Allah mengampuni semua kehilafannya emak. Amin. Semoga Allah jadikan alam kuburnya jadi taman-taman surga. Amin. Semoga Allah ridho dengan semua ibadahnya. Semoga Allah ridho mempertemukan emak dengan semua turunan-turunannya. Amin. Semoga Allah juga ridho emak dipertemukan lagi dengan mama, dengan papa, dengan Mang Edi, dengan kita semua. Terima kasih udah mendidik Desi untuk menjadi orang yang seperti sekarang. Terima kasih sudah mendidik Desi, dan Allah mudahkan Desi untuk bisa menjadi kuat seperti sekarang.
Terima kasih udah mendidik Desi untuk menjadi orang yang nggak mudah untuk mengeluh. Terima kasih udah membuat Desi menjadi orang yang harus menyayangi orang lain dan mementingkan orang lain dibanding diri sendiri. Terima kasih. Desi maaf kalau belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan emak, keinginan papa, keinginan mama. Teh Desi, terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kami juga berharap Teh Desi untuk jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi.